Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu terkait COVID 2019. Di minggu lalu kita sudah membahas beberapa istilah penting yang ada di dalam COVID 2019. Nah, hari ini terkait fokus area performance management, kita akan membahas bagaimana proses pengukuran dari proses atau core dari COVID 2019. Nah, teman-teman, materi hari ini terkait buku panduan COVID 2019 yang Introduction and Methodology. Nah, di sini kita akan membahas terkait model COVID Performance Management. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, manajemen kinerja merupakan bagian penting dari sistem tata kelola atau governance dan manajemen. Manajemen kinerja menyatakan seberapa baik suatu sistem tata kelola dan manajemen. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa ada dua domain yang ada di dalam COVID 2019. Yang pertama adalah terkait tata kelolanya atau governance, kemudian domain manajemen. Nah, dua domain inilah nanti yang akan kita ukur performance-nya. Nanti ada istilahnya capability level dan juga maturity level. Setelah ini kita akan membahas apa perbedaan capability level dan maturity level. Nah, COVID terkait performance management ini menggunakan istilahnya COVID performance management atau CPM ya. Nah, ada beberapa prinsip terkait bagaimana kita melakukan perhitungan pada CPM-nya. Yang pertama, nanti harapannya CPM itu harus sederhana, mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk digunakan. Kemudian poin keduanya, CPM harus konsisten dan mendukung model konseptual COVID. Berikutnya, CPM juga harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen. Kemarin kita sudah bahas ada 7 komponen ya yang ada dalam COVID 2019, dan kita nanti diharapkan mampu untuk mengukur ketujuh komponen yang ada di dalam COVID 2019 di tiap-tiap proses IT-nya ya. Kemarin yang jumlahnya ada 40 itu. Kemudian yang berikutnya, CPM itu harus mampu memberikan hasil yang handal dan dapat diulang-ulang dan hasilnya juga tetap relevan. Jadi nanti mungkin setelah minggu ini kita akan membuat bagaimana tools atau kuesioner untuk mengukur performa dari proses TI-nya. Kemudian prinsip yang berikutnya, prinsip yang kelima, CPM harus fleksibel, yang artinya dapat mendukung persyaratan dari berbagai bentuk organisasi, yang tiap organisasi punya prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Yang kemarin kita bahas terkait fokus areanya ya. Kemudian nanti CPM juga
harapannya bisa memberikan penilaian baik secara mandiri maupun formal untuk proses audit proses TI yang ada. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa ada 7 komponen yang ada dalam COVID 2019. Terkait proses perhitungan capability level, ada beberapa acuan untuk mengukur CPM. Kalau di COVID 5 dan standar yang lain seperti ISO 15504 dan ISO 33000, dia tidak ada maturity level. Kalau teman-teman lihat di gambar ya, dia fokus pada perhitungan capability level untuk proses TI-nya aja. Nah, sementara di CMMI versi 2 itu ada pengukuran untuk maturity level dan capability level. Sementara untuk COVID update yang 2019 itu ada proses juga perhitungan sebenarnya untuk capability proses TI, dan juga yang di bagian bawah itu ada komponen yang lain ya, komponen governance dan manajemen. Nah, tapi untuk mengukur maturity levelnya kita harus mengukur nanti ya, ketujuh komponen yang ada dalam COVID 2019. Nah, jadi ini gambarannya tadi. Kalau di COVID 5 dia hanya mengukur untuk capability level saja. Sementara untuk COVID yang 2019 dia perlu melakukan perhitungan capability untuk ketujuh komponennya baru bisa mengukur maturity level. Sementara kalau mengikuti panduan dari CMMI versi 2, dia memang cuma ada satu komponen saja, satu komponen proses IT. Sementara 6 komponen lain itu tidak disebutkan di dalam CMMI versi 2. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan coba memahami apa perbedaan dari capability dan maturity level. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, kemampuan seorang ibu itu dia mampu memasak, membersihkan rumah, merawat bayi, berkomunikasi, mengatur keuangan, belanja, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang sebenarnya disebut sebagai capability. Jadi berhubungan dengan area spesifik, kemampuan pada area-area spesifik yang kita sebut nanti sebagai komponen. Nah, istilah ini dalam CMMI disebut sebagai proses area. Nah, jadi kalau maturity level, kemampuan seorang ibu tadi dalam menguasai capability ke 7 poin yang ada di slide. Jadi merupakan kumpulan dari
beberapa capability ya, atau proses area. Jadi kemampuan atau capability berhubungan dengan area yang sangat spesifik, atau dalam CMMI disebut sebagai proses area. Sementara kalau kematangan atau maturity level itu merujuk pada sekumpulan atau satu set dari kemampuan pada proses area. Nah, baik capability level maupun maturity level itu punya tingkatan atau level, dimana makin tinggi levelnya artinya semakin baik. Nah, COVID 2019 ini mengadopsi CMMI versi 2, yaitu tadi ya, bisa melakukan perhitungan maturity level dan juga capability level. Nah, kita coba lihat untuk kasus yang satu ini ya. Misalnya EDM 01. EDM 01 ini kita sebut sebagai practice area ya, dimana nanti setiap practice area itu punya practice group atau yang kita sebut kemarin sebagai sub proses. Jadi ada EDM 0101. Nah, ini disebut sebagai sebuah practice group. Jadi kalau kita lihat nanti teman-teman di buku panduannya, EDM 01 itu terdiri dari 3 practice group. Ada EDM 01, 01, kemudian EDM 01, 02, EDM 01, 03. Nah, ini practice group yang lain ya. Nah, kemudian sebuah practice group atau sub proses IT ini dia punya aktivitas. Di dalamnya kalau di sini kita lihat ada 8 aktivitas. Dan tiap-tiap aktivitas itu dibagi ketentuannya berdasarkan capability levelnya. Jadi aktivitas untuk practice group EDM 0101 untuk aktivitas 1 sampai 4 dia harus punya capability levelnya 2. Sementara untuk aktivitas 5 sampai 8 capability levelnya harus memenuhi capability level 3. Nah, tapi untuk mengukur capability level ini secara keseluruhan kita harus menghitung semua dari practice group yang ada. Dikatakanlah di sini untuk menentukan berapa sih capability level dari EDM 01 jika dia capability levelnya level 2. Maka kita harus menghitung satu-satu dari tiap practice group yang ada. Nah, kalau teman-teman lihat yang punya capability level 2 di EDM 0101 itu adalah aktivitas 1, 2, 3, dan 4. Sementara di EDM 0102 yang punya capability levelnya 2 itu ada aktivitas 1, 2, dan 3. Sementara
untuk EDM 0103 dia tidak punya aktivitas yang capability levelnya di level 2. Jadi teman-teman bisa sambil lihat buku panduannya, coba dilihat apakah di EDM 0103 itu ada capability level 2 untuk aktivitasnya. Pastinya tidak ada ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami untuk bagaimana menentukan capability level dari sebuah practice area ya, atau proses TI kita sebutnya tadi. Nah, ini adalah leveling dari capability level proses TI atau practice area tadi. Jadi ada 6 level, ada level 0 sampai level 5. Ini penjelasan dalam versi bahasa Indonesianya ya. Jadi yang pertama tadi yang di level 0 artinya kurang ya, sangat kurang kapabilitas dasarnya, kemudian pendekatan yang tidak lengkap untuk menangani tujuan tata kelola, dan juga nggak ada proses formal untuk mengelola sebuah kejadian tertentu. Kemudian masuk ke capability level 2. Jadi kalau capability level 1, proses kurang lebih mencapai tujuan melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap yang dapat dikategorikan sebagai awal atau intuitif. Jadi kalau ada masalah, insiden tertentu, dia bisa selesai tapi nggak ada prosedur standar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian level 2 itu prosesnya dilakukan secara terorganisir tapi belum terdefinisi secara formal. Misalnya ada beberapa dokumentasi tentang pengelolaan insiden, tetapi belum ada standarisasi di keseluruhan organisasi. Kemudian yang di level 3 itu prosesnya sudah terdokumentasi dengan baik, kemudian sudah diatur juga secara formal. Misalnya prosedur formal pengelolaan insiden yang sudah digunakan tadi di seluruh cabang misalnya atau di seluruh divisi. Kemudian level 4 itu prosesnya sudah dimonitor dan diukur untuk memastikan prosesnya efektif. Misalnya sudah ada informasi terkait KPI atau Key Performance Indicator, indikator kinerja utamanya ya. Untuk misalnya tadi pengelolaan insiden. Jadi dia akan dimonitor secara rutin, kemudian akan dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian level 5, ini proses dioptimalkan untuk peningkatan berkelanjutan melalui inovasi dan perbaikan yang proaktif. Misalnya sudah ada proses analitik prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi insiden yang akan terjadi di masa mendatang.
Nah, jadi ini adalah level dari capability level yang ada di COBIT. Balik lagi ke sini. Jadi tadi ini kita akan lihat case-nya di EDM01 ya. Nah, tadi teman-teman EDM01 itu punya practice groupnya 3, EDM0101, EDM0102, EDM0103. Nah, ini tadi ya pembacaan untuk komponen proses. Jadi ceritanya kita akan mengukur capability level dari komponen proses. Sementara untuk 6 komponen yang lain sebenarnya tidak ada informasi detail tentang bagaimana mengukur capability levelnya. Jadi di COVID 2019 walaupun punya kemampuan untuk mengukur maturity level, tapi kita perlu ada acuan tertentu untuk menentukan level capability level untuk 6 komponen lainnya. Sementara ini yang ada cuman perhitungan capability level untuk komponen proses. Nah, misalnya ini ya. Ini nanti kita akan belajar bikin kuesionernya. Jadi misalnya ini adalah kuesioner untuk level 2. Tadi kita sudah lihat yang capability level 2 di EDM0101 ada 4 pertanyaan. Kemudian di EDM0102 itu ada 3 pertanyaan. Sementara di EDM0103 itu tidak ada capability yang level 2. Nah, jadi sebenarnya tinggal kita mengubah aktivitas ini. Activity ini ya, dari 1 sampai 4 ini kemudian diubah aja ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian disesuaikan dengan narasi yang baik dan mudah untuk dipahami oleh nanti responden. Coba kita lihat aktivitas nomor 1, analyze and identify the internal and external environmental factor kan. Nah, di sini pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kegiatan analisis dan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dan juga tren dalam lingkungan bisnis dilakukan. Nah, nanti ada 2 pendekatan untuk pengisian kuesionernya. Jadi yang pertama nanti lolos atau tidak lolos. Kemudian yang berikutnya adalah isiannya bisa NPLF. Jadi nanti ada 4 kolom ya. NPLF. Kemudian kalau kita lihat lagi ke activity sebelumnya, determine the significance of INT and its role with respect to the business. Terjemahan bahasa Indonesianya menjadi signifikansi dan peran teknologi informasi dilakukan sehubungan dengan bisnis perusahaan. Jadi sebenarnya ini pernyataan dari kuesionernya terkait apakah sudah dilakukan atau tidak aktivitas-aktivitas terkait. Nah, penjelasan untuk NPLF-nya kira-kira seperti ini. Jadi kalau tadi yang metode yang pertama, yang A, itu menggunakan cuman lolos atau tidak lolos ya. Sementara
Nanti kita umumnya akan membuat kuesioner dengan rating yang tadi NPLF, not, partially, largely, dan fully. Nah, jadi nanti terkait tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau nanti not atau tidak, itu kira-kira kalau presentasinya adalah kurang dari 15%. Kemudian kalau tadi aktivitasnya partially, nah, tingkat kemampuannya itu dicapainya atau dilakukannya perkiraan 15 dari 15% sampai 50%. Kemudian dia akan kita jawab largely kalau persentasenya antara 50 sampai 85%. Sementara kalau fully berarti persentasenya lebih dari 85%. Jadi nanti kita akan bikin 4 kolom ya sebagai jawaban dari respondennya. Nah, proses untuk menentukan proses TI mana yang nanti perlu teman-teman bikin kuesionernya itu mengacu dari yang sudah teman-teman mappingkan kemarin, dari misi ke balance scorecard, kemudian ke enterprise goal dan alignment goal kemarin. Nah, berikutnya kalau nanti sampai proses perhitungan maturity level, tapi sayangnya untuk melakukan perhitungan maturity level kita perlu menghitung capability level dari ke 77 komponen COVID 2019. Tapi sayangnya di COVID 2019 panduan untuk menghitung capability level hanya ada untuk komponen proses. Jadi cuma ada satu komponen aja yang ada guideline-nya. Sementara untuk 6 yang lainnya tidak ada panduan resminya dari COVID 2019. Sebenarnya ini jadi peluang juga buat teman-teman yang tertarik pada bidang tata kelola teknologi informasi untuk mencari acuan standar perhitungan capability level untuk komponen-komponen lainnya. Oke. Ini adalah leveling untuk maturity levelnya ya, hampir sama dengan capability level. Hanya saja kalau tadi ya maturity level adalah gabungan dari set skill ya atau capability. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini, yang pertama, COVID Process Management atau CPM ini merupakan metode untuk menilai seberapa baik sebuah proses TI atau practice area tadi diimplementasikan dan dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Kemudian tadi ada dua pendekatan untuk mengukur performance management, itu menggunakan pendekatan capability level dan juga maturity level. Yang perlu dipahami bahwa maturity level adalah sekumpulan capability level untuk fokus area tertentu ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, sayangnya di COVID 2019 hanya capability level untuk komponen proses saja yang dikemukakan atau disampaikan, sehingga untuk perhitungan maturity level belum dapat kita lakukan kecuali nanti teman-teman sudah menemukan panduan atau justru malah membuat panduan bagaimana
mengukur capability level 6 komponen yang lainnya. Nah, barangkali untuk pertemuan kali ini teman-teman berusaha untuk memahami konsep ini dulu. Baru nanti di minggu depan kita akan membahas bagaimana mekanisme pembuatan kuesioner untuk capability level proses TI-nya ya. Sambil nanti kita akan mapping dulu kira-kira proses TI apa yang perlu teman-teman lakukan audit dan nantinya berujung pada proses TI mana yang perlu dibuat kuesionernya. Baik, hari ini sampai di sini dulu teman-teman. Kalau dalam pembahasan kali ini masih ada poin-poin yang belum dipahami, teman-teman boleh menanyakan di grup Telegram kita ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita akan jumpa lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.